Shalom, selamat berjumpa kembali di Kudapan Surgawi. Setiap saudara-saudara seiman dimanapun kita semua berada. Sore hari ini saya rindu membawakan sebuah renungan tentang cara pandang. Kita sebagai manusia pasti punya cara pandang ya masing-masing. Tapi kebanyakan manusia memiliki cara pandang yang tentu saja yang menguntungkan secara jasmani. Apalagi tentang masa depan kita ya, pasti manusia tuh punya pandangan yang ingin ada janji untuk masa depan kita, yang ada sesuatu yang besar untuk masa depan kita. Nah, contoh kecilnya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, banyak orang kerja, banyak orang mencari pekerjaan di kota-kota besar. Mengapa demikian? Padahal di kota-kota kecil pun banyak orang-orang, banyak lowongan-lowongan pekerjaan, tapi kenapa orang-orang itu lebih memilih di kota-kota besar? Nah, salah satunya mereka berpandangan kalau di kota-kota besar ada janji untuk masa depan mereka, ada hal-hal yang lebih menguntungkan. Mereka tidak melihat kekurangan-kekurangannya, tapi mereka hanya melihat secara jasmani bagaimana itu menguntungkan mereka secara pribadi. Makanya mereka memilih bekerja di kota-kota besar. Tapi kalau kita lihat juga banyak orang-orang yang mengalami kegagalan karena mereka hanya melihat secara jasmani. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, nggak hanya secara kehidupan nyata, tapi ternyata di firman Tuhan pun di Alkitab sudah pernah terjadi seperti ini. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari melihat, sudah tahu mungkin kisah ini tentang Lot dan Abraham. Bagaimana Lot dan Abraham ini sama-sama anak Tuhan, tapi mengapa kehidupan mereka berbeda? Karena mereka punya cara pandang yang berbeda. Nah, kita melihat dari Lot ya, ada di Kejadian 13 ayat yang ke-10 akan saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Lot melihat, melayangkan pandangannya, dikatakan dilihatnya tuh seluruh lembah Yordan itu banyak airnya. Secara jasmani, Lot melihat hal-hal yang menjanjikan untuk dirinya sendiri. Ada masa depan di sana. Ada hal-hal yang menguntungkan untuknya secara pribadi. Nah, tapi Lot tidak melihat apa yang terjadi ke depannya. Karena Lot hanya berpikiran, oh itu tempat yang menyenangkan, tempat yang seperti taman Tuhan, tempat yang menguntungkan untuknya. Nah, kalau kita lihat perbedaan bagaimana Abraham memandang, kita juga tetap di Kejadian 13. Kalau nanti membaca kisah lebih lengkapnya di Kejadian 13 ini, mungkin Bapak Ibu saudara-saudari akan lebih memahami bagaimana cerita tentang kisah Lot dan Abraham. Di Kejadian 13 di ayat yang ke-14 dikatakan, setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri, itu ke timur, barat, dan utara, dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Nah, di sini Abraham mengikuti cara pandang Tuhan. Kadang-kadang di mata kita ya Bapak Ibu saudara-saudari, cara pandang Tuhan, pemikiran Tuhan tuh seakan-akan tidak masuk akal. Tapi Abraham punya iman. Bukan sesuatu omong kosong ketika Abraham disebut bapak orang percaya, bapak beriman. Kan Abraham punya iman yang teguh. Dia punya cara pandang yang sama dengan pandangan Tuhan. Bagaimana ketika Allah bilang suruh memandang sekitarnya, walaupun mungkin tempat yang di sekitarnya tuh lebih kering, lebih kosong, tidak ada apa-apa di sana. Tapi ketika Tuhan sudah berjanji, Abraham percaya Tuhan akan menyediakan segala sesuatunya. Nah, inilah yang menyebabkan akhir kehidupan mereka berbeda, baik Lot maupun Abraham. Bagaimana Abraham begitu diberkati oleh Tuhan, dan bagaimana akhir kehidupan Lot yang begitu tidak bisa kita bayangkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, inilah yang perlu kita lakukan. Kita contoh Abraham. Kita bukan mencari hanya cara pandang kita, cara pandang jasmani kita, tapi kita mau melihat
bagaimana cara pandang Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melihat pandangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mau ikut cara pandang Tuhan, percaya Bapak Ibu, dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita berada, Tuhan jamin segala sesuatunya untuk kita. Bahkan kalau kita pun ditaruh di padang gurun sekalipun, tapi kalau itu pandangan Tuhan untuk kita yang terbaik, Tuhan jamin ada masa depan untuk kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, melalui kisah ini kita belajar cara pandang kita. Cara pandangmu menentukan masa depanmu. Kita mau pilih yang mana? Kita hanya memandang segala sesuatu dengan mata jasmani kita, atau kita mau ikut cara pandang Tuhan dan kita bisa melihat masa depan yang penuh dengan harapan. Nah, puji nama Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah firman Tuhan sore hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.